Halo, selamat datang kembali di podcast Insom Inch. Setelah 1 tahun vakum, akhirnya saya bisa kembali membuat rekaman suara lewat podcast ini. Di kesempatan ini, saya akan membahas atau bertukar pikiran mengenai apa yang lagi ramai saat ini, yaitu konflik antara Ukraina dan Rusia. Jadi sebenarnya jika kita selama ini mengikuti perkembangan politik dan kebijakan keamanan Rusia, invasi yang mereka lakukan, ini bahasa saya invasi ya. Jadi invasi yang mereka lakukan ke Ukraina bukanlah hal yang baru, atau ke wilayah Ukraina bukanlah hal yang perlu kita kagetkan. Kenapa? Karena di 2014 kita pernah mendengar bahwa dan menyaksikan bahwa wilayah Crimea akhirnya memutuskan merdeka dan didukung oleh militer dari Rusia. Nah, sebelumnya Rusia juga mengganggu wilayah di negara Georgia yang juga merupakan pecahan Uni Soviet, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan. Dan ya, kita kembali pada pembahasan kali ini mengenai invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Sebenarnya bisa dilihat dari berbagai macam aspek, seperti aspek keamanan atau aspek budaya, lalu ada aspek ekonomi di sana, dan khususnya juga ada aspek ideologi yang masih menjadi salah satu landasan kuat Rusia menyerang Ukraina. Jadi di sini saya mencoba untuk menganalisis permasalahan Rusia Ukraina ini dari kacamata atau dari perspektif teori regional security complex. Ini teori yang dibikin oleh Barry Bosan dan Ole Wever. Dalam pernyataan mereka berdua dijelaskan bahwa konsep keamanan pada umumnya sifatnya dua, yaitu konsep keamanan nasional dan konsep keamanan global. Konsep keamanan nasional artinya bahwa keamanan bersifat nasional atau bersifat domestik sehingga tidak bisa berpengaruh kemana-mana, jadi hanya berkutat di dalam negeri itu saja. Dan sedangkan keamanan global itu lebih kepada tujuan atau cita-cita. Jadi keamanan global bukanlah satu hal yang praktikal dalam pengamatan Barry Bosan dan Ole Wever tersebut. Sehingga dibikinlah yang namanya keamanan regional atau dikenal dengan teori regional security complex. Regional security complex ini memiliki 3 variabel utama, yaitu maintaining status quo atau upaya untuk mempertahankan status quo. Kemudian yang kedua, faktor internal, dan yang ketiga adalah faktor eksternal. Nah, supaya pemahaman kita tidak tumpang tindih, saya akan membahasakan bahwa regional yang dimaksud di sini adalah regional pasca runtuhnya Uni Soviet. Jadi kita bahasakan regional Eropa Timur. Nah, negara Eropa Timur yang dimaksud adalah negara-negara ex-Uni Soviet. Negara-negara tersebut tersebar di Eropa Timur dan ada juga yang di Asia Tengah. Kalau di Asia Tengah itu ada Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Sedangkan di Eropa Timur itu yang paling besar tentunya Rusia, kemudian ada Armenia, ada Belarusia, ada Estonia, ada Latvia, ada Georgia, Ukraine, Moldova, Lithuania. Jadi negara-negara tersebut terletak di regional Eropa Timur. Nah, sekarang kita coba bedah variabel-variabel tadi. Yang pertama, upaya mempertahankan status quo. Jadi, Rusia sebagai negara terbesar hasil pecahan Uni Soviet masih memiliki ego di wilayah geopolitik Eropa Timur. Kenapa? Jika teman-teman mungkin dalam beberapa minggu terakhir pernah melihat rekaman bahwa ternyata Vladimir Putin menolak apa yang terjadi pada Uni Soviet. Sehingga Vladimir Putin mengatakan bahwa pecahnya Uni Soviet merupakan salah satu bencana geopolitik terbesar di abad ke-20. Dan itu artinya bahwa Vladimir Putin belum bisa atau tidak bisa menerima apa yang terjadi pada Uni Soviet, yang waktu itu juga memang menjadi dalam tanda kutip korban dari doktrin Glasnost dan Perestroika oleh pemimpin Soviet waktu itu, yaitu Mikhail Gorbachev. Dalam perjalanan, Rusia kemudian mendapati bahwa beberapa negara-negara kecil juga ingin mencoba memisahkan diri dari Rusia, ikut mengambil kesempatan begitu. Salah satunya adalah Chechnya, yang akhirnya pada pemerintahan Vladimir Putin
berhasil direbut oleh Rusia. Sehingga saat ini mereka bergabung sebagai wilayah otonomi dari Rusia. Upaya-upaya dari Rusia untuk tetap menjaga status quo-nya yaitu dengan menjaga hubungan baik dengan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, dan selain itu juga Rusia menjalin kerjasama dengan negara-negara tersebut. Salah satunya yaitu organisasi pertahanan yang bernama CSTO. Itu ibarat NATO tapi dibentuk oleh Rusia, NATO-nya Rusia begitu. Dan upaya-upaya lain yaitu tetap menjaga wilayah Rusia dari gangguan seperti NATO dan Uni Eropa dan Amerika Serikat, sehingga negara-negara yang berada di wilayah buffer zone atau di antara Rusia dan wilayah Uni Eropa atau wilayah negara-negara NATO, hal ini menjadi sangat sensitif. Dan memang dalam perjalanan hanya ada 2 negara yang berhasil masuk ke Uni Eropa, yaitu Estonia dan Lithuania. Kedua negara ini juga merupakan anggota dari NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, yang memang menjadi rival abadi dari Pakta Warsawa dan sekarang rival abadi Rusia. Jika Ukraina berhasil masuk ke dalam keanggotaan NATO atau Uni Eropa, maka tidak ada wilayah negara yang menjadi wilayah penyangga atau buffer zone antara Rusia dan negara-negara anggota Uni Eropa maupun NATO. Kenapa? Karena kedua organisasi tersebut bersifat kolektif. Misal ketika Estonia nanti diserang, maka yang akan melawan balik adalah NATO, yaitu Amerika dan sekutu-sekutunya yang lain. Alasan Rusia sendiri pun sebenarnya sederhana. Mereka tidak ingin halaman depan rumah mereka itu ditunggu atau dijadikan pos oleh negara-negara Barat, yaitu NATO dan Uni Eropa. Nah, jadi itu upaya Rusia dalam mempertahankan status quo sebagai negara dominan secara geopolitik di wilayah Eropa Timur. Kemudian yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini artinya bahwa di dalam regional tersebut atau di kawasan tersebut terjadi berbagai dinamika yang akhirnya mengubah pola interaksi dan komunikasi di antara negara-negara tersebut. Ada beberapa indikator seperti terjadi perubahan ideologi di dalam kawasan tersebut oleh 1 atau 2 negara, dan indikator berikutnya yaitu adanya integrasi dan disintegrasi di dalam kawasan tersebut. Nah, misal perubahan ideologi. Jadi Uni Soviet dulunya adalah satu negara komunis terbesar di dunia. Kemudian pecah menjadi beberapa negara yang ternyata memilih berideologi bukan sebagai negara komunis. Nah, salah satunya adalah Ukraina saat ini maksudnya. Jadi Ukraina dalam kita hitung dari 3 periode terakhir ya. Jadi Ukraina pada masa Viktor Yanukovych itu sangat dekat dengan Rusia, sangat dekat dengan Putin. Sehingga komunikasi atau interaksi antara kedua negara tersebut terjalin sangat-sangat aman dan nyaman. Nah, kemudian ketika Yanukovych lalu diturunkan oleh revolusi waktu itu, revolusi Dignity namanya, akhirnya digantikan oleh Petro Poroshenko yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Namun hal itu tidak mengubah apapun gitu. Jadi entah Yanukovych, entah Poroshenko tidak mengubah kondisi dalam negeri di Ukraina. Sehingga setelah Petro Poroshenko tidak lagi menjadi presiden, lalu dilantiklah Volodymyr Zelensky ini, semacam muncul harapan baru gitu bagi penduduk Ukraina, bahwa tidak ada lagi yang namanya dominasi oligarki di birokrasi atau di pemerintahan. Karena kita tahu bahwa Volodymyr Zelensky ini latar belakangnya adalah seorang entertainer atau seorang komedian. Nah, faktor disintegrasi yang terjadi misalnya seperti lepasnya Crimea dari Ukraina, kemudian seperti yang disebutkan di awal, Ossetia Selatan dan Abkhazia yang diakui oleh Rusia sebagai satu wilayah merdeka, hal-hal tersebut menambah kacau atau mempertegaskan bahwa memang dinamika yang terjadi di wilayah Eropa Timur adalah hal-hal yang atau peristiwa yang sangat bersifat kompleks dan sangat rumit. Jadi pada variabel internal itu ada disintegrasi, integrasi, dan ada perubahan ideologi tadi. Faktor yang ketiga atau variabel yang ketiga yaitu faktor eksternal. Artinya bahwa ada kejadian-kejadian yang berada di luar wilayah Eropa Timur yang berpengaruh terhadap internal regional tersebut. Ya, siapa lagi kalau bukan NATO dan Uni Eropa. NATO dan Uni Eropa saat ini gemar sekali untuk bekerja sama dengan negara-negara bekas Uni Soviet.
Sehingga hal tersebut mengganggu kondisi internal kawasan Eropa Timur. Dan sebagai negara yang kesannya berkuasa di wilayah atau di regional Eropa Timur, Rusia tentu tidak tinggal diam dong. Jadi Rusia sebisa mungkin mempertahankan keamanan, baik keamanan politik, keamanan informasi, keamanan ekonomi di wilayah Eropa Timur. Rusia juga memiliki partner yang sangat dekat, yaitu Cina. Nah, jadi kesimpulan dari ini semua adalah bahwa Vladimir Putin adalah sosok yang sebenarnya sangat menyesali terjadinya pembubaran negara Uni Soviet. Dan kemudian ia kembali berusaha untuk menggabungkan negara-negara tersebut bukan dalam satu wadah sebagai Uni Soviet Part 2 dan sebagainya, tapi dalam satu organisasi di bawah naungannya dia, sehingga Rusia ini pun bisa mengontrol negara-negara ex-Uni Soviet yang lain supaya tetap berada dalam satu koridor kepentingan dengan Rusia. Nah, di sisi lain, Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat masih terus mengganggu negara-negara ya seperti Ukraina tadi. Lucunya bahwa ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina, ternyata Ukraina akhirnya berjuang sendirian. NATO dan Uni Eropa tidak memberikan bantuan apapun secara langsung. Hanya memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia dan memberikan atau menyumbang persenjataan ke wilayah Ukraina. Jadi inti dari analisis Regional Security Complex ini adalah bahwa Rusia menginginkan wilayahnya atau kawasannya adalah kawasan yang damai dan tidak mau diganggu oleh pihak luar manapun. Ya, maksudnya adalah Uni Eropa dan NATO. Tapi di sisi lain, NATO dan Uni Eropa ini masih memiliki agenda atau kepentingan untuk mengganggu ketentraman Rusia tadi. Sehingga ya Rusia sebelum diserang duluan sebaiknya dia menyerang duluan. Untuk membuktikan bahwa Rusia, Vladimir Putin tidak main-main dalam menjaga keamanan dan eksistensi mereka di wilayah Eropa Timur. Jadi ini bukan pandangan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita melihat dari satu pisau analisis, yaitu dari teori Regional Security Complex. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan.